Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada kesempatan pagi hari ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan ini bisa memberikan kemudahan satu tulung ini dengan sehat walafiat. Yang pertama yang saya hormati Pak Sudarto selaku pengasas CGP Angkatan 8. Saya hormati Pak Pras selaku CGP calon guru penggerak dari Sekolah Negeri 1 Tulung. Saya hormati Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru yang visi kita ambil dari tugas pokok kita ini bisa. Kemudian apa yang kita impikan dari anak-anak kita ini apa? Cuma jangan kemudian. Dan Bapak Ibu bisa membuktikan sekarang. Bapak Ibu kamu kepada saya untuk hadir pada pagi hari ini. Yang kami hormati Pak Pras sebagai CGP Angkatan 8. Jadi saya nanti sebagai pendengar Pak Pras yang memimpin rapat, memimpin diskusi pada pagi hari ini. Betul sekali saya Pak Ibu Karyono yang luar biasa. Disitulah rezeki saya baru lagi. Gitu deh. Jadi karena apa nanti yang akan disampaikan dalam diskusi ini? Ya, kita bahas santai saja. Jadi pada kesempatan hari ini jangan terlalu serius atau jangan terlalu kita buka satu YouTube dulu supaya Bapak Ibu bisa melihat. Dan ini sebenarnya nanti tidak sesuai kok kayak nggak di pendidikan ya, tapi coba nanti kita perhatikan bersama-sama. Coba ya. Saya terima hari Raja Tradisi Sinoman. Ya mungkin apa yang banyak sudah hilang seperti itu karena waktu tidak efektif di zaman sekarang. Karena orang sekarang serba pengen. Terima kasih Bapak Ibu. Sekarang kita masuk di 1.4 A8 koneksi antar materi modul 1.4. Ya, di koneksi antar materi modul 1.4 ini saya bersama fasilitator saya, yaitu di sana ada Bapak Andi Prasetyo SKMM dan pengajar praktik Bapak Sudarto SPD dan saya sendiri CGP Angkatan 8 Prasetyo Budi Utomo. Berikutnya, jadi dalam peran kita sebagai guru penggerak untuk mengimbaskan kepada Bapak Ibu semuanya, itu yang pertama peran dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan disiplin positif. Motivasi perilaku manusia dalam kurung yaitu hukuman penghargaan. Posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi dan keterkaitannya dengan materi filosofi pendidikan nasional, kinerja dewan guru, nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak. Jadi di sini sebagai tahapan kita dalam mempersiapkan diri kita untuk menciptakan satu suasana pembelajaran biar menjadi lebih nyaman Bapak Ibu. Jadi dalam kita menangani masalah, dalam kita nanti menggodok suatu permasalahan yang ada di siswa itu ada beberapa hal kontrol yaitu dengan segitiga restitusi. Kemudian kita juga harus mempunyai nilai-nilai dan peran di sana. Kemudian bisa menciptakan dari visi tersebut. Oke. Ini sekolah. Jadi di sekolah itu merupakan tempat belajar yang menyenangkan bagi murid. Sekolah yang berpihak pada murid akan terwujud jika di dalamnya menerapkan budaya positif. Nah, ini yang ingin saya sampaikan terhadap Bapak Ibu semuanya dalam kondisi yang berbahagia ini, bahwa kita harus selalu menciptakan satu nilai positif. Jadi hal yang harus kita tampilkan nilai positif di dalam pembelajaran ini akan berdampak kepada kenyamanan dalam belajar. Tentunya kita bermuara kepada murid ya, karena selama ini yang kita siapkan semuanya adalah bagaimana membekali atau kodrat alamnya kepada seorang murid. Kemudian budaya positif di sekolah adalah nilai positif yang diterapkan di sekolah untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri siswa yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti yang luhur, sehingga terwujud profil pelajar Pancasila mutu.
mutu sekolah dapat dilihat dari budaya positif yang dimiliki oleh warga sekolah. Jadi dari profil pelajar Pancasila, dari nilai-nilai positif itu akan mewujudkan suatu budaya yang positif yang terjadi di sekolah kita. Misalkan tadi ketika kita hubungkan dengan adanya satu tradisi yang ada di Sinoman yang sudah saya berikan kemarin dalam forum diskusi tadi, bahwa kita bisa melihat ada unsur positif apa di sana yang bisa kita terapkan di dalam satu proses pembelajaran. Oke, berikutnya. Nah, oke, ini sekolah kita. Nah, saya buka dulu. Dari satu hal yang kita lihat di sini adalah kita mempunyai satu bentuk hal gedung yang sangat luar biasa yang nanti bisa kita jadikan suatu inspirasi mau dibawa ke mana arah SMK kita. Ya, ini SMK kita. Lanjut. Nah, sivitas SMK Cisarua ini Bapak Ibu guru yang ada di SMK kita ini. Kemudian budaya positif yang terlihat dari sikap keseharian seluruh elemen sekolah yang berkembang pada murid. Budaya positif yang ada di dalam sekolah akan membantu pencapaian visi sekolah. Peran guru sebagai ujung tombak kualitas pendidikan di sekolah memegang satu peranan penting. Ya, begitu. Pola yang terwujud profil pelajar Pancasila, guru berperan sebagai penuntun segala kodrat pada anak yang selalu berpihak pada mereka demi kebahagiaan dan merdeka belajar. Jadi selalu kita budaya positif, sikap kita keseharian untuk mencapai satu visi sekolah itu kita mengupayakan yaitu terwujudnya satu profil pelajar Pancasila. Nah, di sana peran guru itu kita sebagai seorang guru, teman-teman semua, itu kita mempunyai satu peran sebagai penuntun kodrat pada anak. Jadi selalu berpihak kepada anak. Berpihak seperti apa? Demi kebahagiaan dan kemerdekaan cara belajar. Nah, misalkan salah satu contoh saya di sini memberikan satu contoh arahan, kita hanya memantau anak atau menuntun anak itu ke arah jalan mereka. Misalkan nanti ada sesuatu hal yang salah, kita hanya bisa membenarkan atau menuntun. Ya, itu kita tidak bisa memaksakan mereka untuk sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi apa yang ada dalam potensi anak tersebut itu sebagai penuntun, sebagai kodrat alam yang ada di sana. Oke. Selanjutnya, guru penggerak itu berperan sebagai agen perubahan dalam sebuah ekosistem pendidikan. Ya, oke. Jadi satu ekosistem pendidikan yang berpihak pada murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, di sana guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, terus berupaya dalam menerapkan budaya positif. Guru penggerak berkolaborasi dengan seluruh komponen sekolah untuk mewujudkan visi sekolah melalui pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan baja. Nah, ini suatu tahapan, suatu pendekatan yang bisa kita pakai untuk kita bersama-sama pada kesempatan yang berbahagia ini untuk mewujudkan satu visi sekolah, tentunya yang berpihak kepada murid, yang berkodrat kepada murid. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, menciptakan budaya positif di sekolah dapat dilakukan dengan cara menerapkan pembiasaan yang positif. Disiplin positif dengan ilmu yang didapatkan dalam pendidikan guru penggerak mulai dari pertama, yaitu dari modul 1.1 hingga 1.4 Bapak Ibu. Jadi 1.1 itu dengan saat ini modul yaitu selain itu budaya positif dapat terwujud dari keyakinan kelas, posisi kontrol restitusi dan tahapan pada segitiga restitusi. Hasil keyakinan kelas tersebut diwujudkan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh seluruh warga kelas atau sekolah. Jadi kita tadi yang kita jelaskan dengan segitiga restitusi, cara kita pendekatan membuat satu kesepakatan kelas itu yang menjadi langkah kita di awal untuk menciptakan suatu pembelajaran yang kondusif. Artinya selalu kita mengupayakan kembali kepada kodrat si anak tersebut, kembali kepada kodrat anak tersebut. Ya, oke. Terus untuk berikutnya di modul 1.1 sampai dengan di modul 1.2, 1.3 bahkan terakhir dengan budaya positifnya di modul 1.4 itu keterkaitan pemikiran KHD
itu akan diwujudkan dengan peran dan nilai guru penggerak yang akan menciptakan visi sekolah melalui tahapan baca. Yang tadi kita diskusikan atau nanti sudah ada di selebaran Bapak Ibu, itu adalah dari nilai tahapan baca yang akan kita merumuskan visi dan misi tadi. Oke, Bapak Ibu, pelaksanaan visi ini harus disertai dengan budaya yang positif. Tentunya selalu mengupayakan budaya-budaya positif itu selalu kita kembangkan di sekolah kita. Guru-guru di sekolah yang memahami pemikiran BKHD akan mampu menciptakan budaya positif dan menuntun murid yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru penggerak berperan sebagai teladan dan membangun komunikasi di sekolah sehingga guru akan meneladani kebiasaan positif yang akan dilakukan oleh guru penggerak. Jadi mari saya mengajak kepada Bapak Ibu semuanya untuk meningkatkan potensi dan kualitas kita sebagai guru. Kalian bisa, Bapak Ibu semua bisa mengikuti satu program guru penggerak ini. Artinya untuk apa? Di sana adalah sebagai orang teladan, sebagai untuk membangun komunikasi di sekolah. Sehingga rekan guru akan melihat dan meneladani kebiasaan-kebiasaan dari proses dari guru penggerak tersebut. Sehingga kita menjadi coach atau pemimpin dalam suatu pembelajaran. Oke. Nah, ini dimulai dari refleksi pemahaman materi modul budaya positif, yaitu disiplin positif. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Pemikiran Ki Hajar ini dengan pandangan dia dosen dalam bukunya Restrukturasi School Disiplin 2021, dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari kata bahasa Latin yang tulisannya adalah disiplina, yang artinya belajar. Disiplin ini dapat membuat seorang menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, ini yang perlu kita pelajari bersama, bahwa sebenarnya disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya di sana adalah belajar. Jadi disiplin itu bukan suatu ketepatan, tapi suatu proses. Kita berproses untuk menciptakan suatu pembelajaran. Selanjutnya di Dialek Bangsa adalah bukunya yang menyatakan 3 motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu, ya. 3 motivasi itu yaitu 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ini kita sangat menghindari adanya suatu ketidaknyamanan, hukuman dan sebagainya. Kemudian yang kedua, motivasi ini bersifat eksternal, tentunya di luar. Orang yang memiliki motivasi ini akan menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada manusia secara fisik, psikologi maupun tidak terpenuhinya suatu kebutuhan. Nah, ini faktor eksternalnya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, motivasi ini bersifat eksternal. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian, hadiah, pengakuan dan imbalan dari orang lain. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, motivasi ini bersifat internal. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan dihargai dan ingin menjadi orang yang melakukan nilai yang mereka yakini tersebut. Jadi proses untuk dia memahami suatu nilai-nilai di dalam guru penggerak ini adalah bagaimana dia meyakini, dan kita selalu memberi apresiasi terhadap siswa tersebut supaya siswa tersebut siap dalam menghadapi faktor-faktor yang ada di eksternal pembelajaran. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya tentang hukuman dan penghargaan. Hukuman itu bersifat tidak terencana, ya. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak-anak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah. Satu pihak guru memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melakukan suatu kesepakatan. Mengarah pada pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik atau psikis anak yang disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, ini hukuman yang bersifat dan tiba-tiba ini anak-anak akan terjadi
Artinya ketika kita menjadikan suatu hukuman terhadap proses pembelajaran itu akan menjadikan sifat yang hanya satu arah tersebut. Maka tadi yang saya bahas dengan menggunakan penanganan segitiga restitusi itu akan lebih menciptakan satu budaya positif terhadap anak. Kemudian Al-Fiqh juga mengungkapkan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Koch, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan. Jadi proses pembelajaran ini adalah penghargaan. Kita harus selalu memberi reward, selalu memberi penghargaan terhadap apa yang kita lakukan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, Diana Dosen dalam bukunya itu juga mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka sendiri. Atau selama ini, berikut ini adalah merupakan disiplin positif yang berpusat pada murid. Nah, ini di sana ada 5 posisi kontrol. Jadi di 5 posisi kontrol ini antara lain yang pertama pendukung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Jadi yang pertama itu sebagai pendukung, itu adalah level paling awal. Kemudian kita naikkan satu level lagi menjadi pembuat rasa bersalah. Jadi kita buat mereka itu untuk memahami bahwa apa yang dia lakukan di atas kesalahan dan atas ketidaknyamanan dia sendiri, bukan suatu peraturan. Kemudian kita pakai sebagai teman, ya. Selanjutnya menjadi pemantau dan yang paling terakhir adalah sebagai manajer. Artinya selain kita memantau, menjadikan sebagai teman, tapi kita menjadi seorang manajer atau coach atau pemimpin dalam hal menyikapi seluruh proses pembelajaran terhadap siswa tersebut. Jadi kita bisa memimpin dan mengarahkan siswa itu ke dalam budaya-budaya yang lebih positif. Ya, di berikutnya kebutuhan dasar manusia itu tahapannya itu ada 5 juga. Tahapan itu yang pertama ada kita bertahan hidup, terus kasih sayang atau rasa yang kita terima. Kemudian yang kedua ada penguasaan atau kebutuhan pengakuan dan kemampuan. Yang keempat kebebasan, yang kelima suatu kesenangan, kebutuhan untuk kita merasa senang, merasa bahagia. Itu hal yang perlu kita perhatikan kebutuhan dasar manusia. Jadi sebelum kita melakukan suatu peran atau membuat suatu visi sekolah, tentunya kita harus melihat poin-poin tahapan yang ada di sini, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Itu pada dasarnya yang ada di dalam diri manusia. Jadi kita bisa mengolah kelima itu tadi. Berikutnya, pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini yang harus mari kita bersama-sama. Ya, saya memberikan satu contoh untuk kita membuat satu keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang dirinci dan konkret. Jadi daripada sekarang kita buat satu peraturan kita tempel dalam peraturan itu, lebih baiknya kita membuat satu restitusi dengan cara apa? Yaitu membuat satu peraturan kelas. Yang kedua, berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi ada 2 arah antara guru dengan siswa, kita bentuk suatu suatu keyakinan bersama untuk menciptakan kelas ini yang lebih baik. Gitu. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi dalam kita nanti masuk di kelas, kemudian kita buat satu keyakinan kelas, kita ajarkan sebuah keyakinan untuk menjadi satu hal peraturan bersama itu yang mudah diingat. Kita semua bisa saling memahami. Keyakinan kelas sebaiknya diterapkan di lingkungan sekolah tersebut. Nah, semua warga kelas itu berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dalam kekuatan surat pendapat. Satu kelas harus kita buat kontribusi. Jadi dari siswa satu ke yang lainnya, kelas harus berkontribusi menyampaikan pendapat untuk mendapatkan satu keyakinan kelas bersama. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi setiap waktu itu akan berubah Bapak Ibu. Jadi kesepakatan sekarang atau keyakinan sekarang bisa jadi nanti akan berubah di keyakinan berikutnya karena mengikuti perkembangan. Gitu. Ini adalah langkah segitiga restitusi. Itu dia dosen tadi mempunyai teori restitusi 10 disiplinan, yaitu 2021 telah merancang sebuah tahapan. Tahapannya ada seperti ini, Bapak Ibu bisa diperhatikan.
yaitu menstabilkan identitas, kemudian stabilize the identity atau stabil identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, validate the misbehavior, kemudian menanyakan keyakinan yaitu the belief. Dalam teori kontrol, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Ini sebagai kontrol sebagai stabil. Yang kedua, semua perilaku memiliki alasan yang ketika kita semua memiliki motivasi internal. Oke, ini adalah segitiga restitusi. Nah, ini Bapak Ibu, kita sampailah pada tahapan segitiga restitusi yang kita bisa kita pahami bersama. Yang pertama adalah tentunya kita menstabilkan dulu keadaan. Jadi ketika satu permasalahan kita stabilkan dulu. Oke, ada permasalahan apa? Bagaimana kondisi di kelas itu, kemudian kita stabilkan atau stabilan diri bertujuan untuk mengubah anak diri, yaitu yang gagal melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Intinya di sana. Jadi ketika anak itu melalui satu proses kegagalan itu biasa, asalkan nanti kita harus menstabilkan mereka kemudian kembali atau bahasanya on track supaya nanti anak menjadi sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, kita validasi. Yang salah itu apa? Tindakan yang dilakukan anak itu yang salah di mana? Gitu ya. Kemudian kita validasi bersama-sama, kita lakukan suatu tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kita harus memahami kebutuhan dasar tersebut. Kemudian kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, kemudian kita bisa merumuskan cara-cara yang efektif. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, seek the belief. Ya, itu adalah teori kontrol yang menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses yang dicapai adalah satu tindakan yang divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang percaya dan dia pada orang yang kita inginkan. Oke, berikutnya. Nah, ini suatu perubahan yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Anda selalu mempelajari pada modul ini, yaitu budaya positif intinya di sana. Apabila murid yang melakukan suatu perbuatan bertentangan dengan nilai kebajikan akan melanggar suatu peraturan. Bagaimana solusinya? Membantu murid tersebut bermasalah melalui langkah segitiga restitusi yang kita bahas tadi. Jadi selalu menggunakan segitiga restitusi. Nah, yang pertama, membuat keyakinan kelas, menyelesaikan masalah. Tentunya kita selalu untuk mereka juga lebih percaya diri dan disiplin dalam menjalankan nilai-nilai kebajikan yang telah mereka yakini. Nah ini, jadi artinya kita membuat satu keyakinan dulu, kemudian kita menyelesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Kita menerapkan satu budaya positif agar mereka juga lebih percaya diri dan disiplin dalam menjalankan nilai-nilai kebajikan yang telah mereka yakini. Oke. Nah, di sana ada bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut. Nah, ini yang kemarin saya lakukan Bapak Ibu. Nah, itu seperti ini. Motivasi untuk selalu menerapkan budaya positif di kelas atau di sekolah. Saya juga melakukan kegiatan berbagai kegiatan dan pengetahuan dengan rekan guru di sekolah terkait menerapkan budaya ini. Proses kita seperti ini adalah proses yang saya lakukan. Untuk apa? Supaya kita bisa bersama-sama, gitu kan? Untuk menciptakan satu segitiga restitusi. Nah, ada pertanyaan menurut Anda terkait pengalaman dan penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Nah, ini nanti dalam kertas itu sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, bisa kita review bersama. Ya, setelah yang kita lakukan apa, yang belum saya lakukan apa, sehingga kita menjadikan satu kesepakatan untuk membuat suatu kesepakatan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah di sekolah kita ini. Selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 kontrol posisi, manakah yang paling sering yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu. Nah, sebelum mempelajari modul ini, saya menempatkan diri posisi kontrol atau pemantau. Oke, yang pertama kita sebagai posisi kontrol atau pemantau, Bapak Ibu. Ya. Terus berikutnya bisa kita baca bersama. Nah, setelah mempelajari modul yang 4, kemudian itu saya menempatkan diri posisi sebagai kontrol dan manajer tadi. Setelah saya sampai di modul 1.4, kemudian saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa kita ada sebagai manajer dari pembelajaran. Artinya sebagai fungsi kontrol dalam sebuah pembelajaran. Nah, itu yang harus kita tekankan. Selanjutnya, nah, ini 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 yang har
Nah, sebelum mempelajari model ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga eksekusi ketika menghadapi permasalahan murid? Ya. Jika Anda tahu mana yang tadi mempraktikkan, bagaimana Anda mempraktikannya? Ini proses dalam menghadapi permasalahan murid. Selalu saya sadar bahwa menerapkan segitiga eksekusi, namun dulu saya pernah memahami bahwa yang saya lakukan adalah restitusi. Nah, dulu sudah pernah membuat semacam ini Bapak Ibu, tapi belum paham saya ternyata ini adalah masuk dalam tahapan segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu guru semuanya juga sudah banyak menggunakan pola-pola yang semacam ini. Berikutnya. Ya, ini hal positif, itu kan konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini. Adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan maupun di sekolah? Ya, seperti ini hal lain yang dipelajari adalah proses belajar positif yang di lingkungan kelas maupun di sekolah, yaitu bagaimana menciptakan kerjasama yang baik antar murid. Selanjutnya, ya, oke, ini sampai pada penghujung kegiatan pada kali ini. Nanti saya minta untuk apa yang sudah saya berikan di dalam kertas itu, monggo kita bersama-sama Bapak Ibu bisa mengisi itu semua. Artinya ini nanti bisa kita selesaikan. Oke, di berikutnya ini ada beberapa video yang sudah saya lakukan, Bapak Ibu bisa Bapak Ibu lihat. Oke, ini cara penanganan dengan menggunakan segitiga restitusi. Kemudian saya memanggil siswa, kemudian kita ajak komunikasi bersama untuk menyelesaikan suatu hal apa yang telah dia lakukan. Kemudian mereka bisa memahami, kemudian mereka bisa menciptakan suatu ini menjadi sesuatu hal yang baru, Bapak.
Oke, tadi beberapa contoh dari segitiga restitusi yang ingin kita kolaborasikan bersama. Bapak Ibu, saya minta untuk Bapak Ibu untuk saat ini silakan mengisi apa yang telah saya berikan terhadap Bapak Ibu, yaitu di situ ada beberapa selebaran dan kemudian bisa Bapak Ibu isi. Di situ ada kuesioner yang bisa Bapak Ibu isikan. Kemudian dari hasil kuesioner itu kita tanggapi bersama, kita komunikasikan bersama. Terima kasih, sekian dulu dari saya. Nanti bisa kita lanjutkan di sesi berikutnya. Praktis dari Sinoman, segala sesuatu butuh kesabaran, tertib, santun, dan sopan. Nah, ini ada hal yang lain lagi. Monggo Pak, coba. Sopan santun itu sangat diperhatikan ya, terutama ketika ladenan dalam hal membawakan minuman. Kalau dulu kan tetap harus pakai baki ya Pak. Kalau sekarang mungkin Menghormati adat istiadat yang berlaku dan tata kesopanan yang masih terjaga. Hampir sama ya Bu Tuti dengan Pak Rido. Bu Dengan Pak Sugeng, Pak Rido dan Bu Tuti. Jadi mungkin apa yang itu juga itu seperti itu. Nah, bagaimana supaya itu relevansinya terus berjalan dan tetap memakai adat ketimuran walaupun di tengah. Terus kita percaya bahwa murid itu apa? Berikutnya di sekolah kita mengutamakan yang kesalahannya diri sendiri. Itu adalah satu restitusi yang harus kita pelajari. Nanti akan ada lengkap di sana. Biar lebih efektif waktunya, langsung aja Mbak. Nah, ini yang akan kita rumuskan lagi, langsung aja terakhir. Nah, ini visi SMK kita. Yang pertama adalah terwujudnya SMK unggul yang menghasilkan tamatan berkarakter, kompeten, mandiri, peduli lingkungan, dan mampu bersaing di era 4.0. Nah, di selebaran yang saya berikan kepada Bapak Ibu itu nanti akan kita bahas bersama. Tentunya juga itu nanti juga supaya kita semua nanti bisa dalam mendidik anak-anak ini sesuai dengan visinya sehingga terwujudlah di misi dan tujuan sekolah. Saya kira seperti itu paparan saya untuk di bahwa apa yang dia lakukan. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Sebagai ibu guru mengajar di sekolah ini, selama Bapak Ibu menjadi guru di sekolah ini, kira-kira sudahkah ini diterapkan oleh kita semua? Atau kira-kira rumusan itu sudah sampai? Merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini, bagaimana cara waktu kritis dan mampu berinovasi, mengikuti perkembangan zaman serta berbudi pekerti yang baik. Itu yang pertama. Bakat dan minat masing-masing yang belum tergali, dan saya berkewajiban menuntun murid-murid untuk menggali bakat dan minat tersebut dengan baik. Itu yang kedua. Iya. Selanjutnya yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka harus memiliki dan mengutamakan karakter dan budi pekerti, karena karakter warga di sekolah ini paham bahwa setiap murid itu mempunyai bakat dan minat yang berbeda-beda, sehingga cara memperlakukannya juga itu berbeda sesuai dengan pemikiran
yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu murid memiliki kodrat alam dan kodrat yang punya masing-masing. Itu. Dikatakan murid yang baik, yang berakhlak, yang pokoknya baik semua, itu pada akhirnya kita tidak akan mendidik. Kalau dimulai dari yang pertama, pertanyaan pertama, kita memimpikan murid yang di sini saya mengisi belajar bahwa murid adalah muridnya adalah individu yang berbeda-beda, dan murid ini adalah aset bangsa yang nantinya tentu akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan bangsa. Terima kasih dari saya, ada salam dan kurangnya inspirasi untuk kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habib. Nama saya Habib. Pelajaran tidak boleh berisik. Ya, silakan tempel. Oke. Nama saya Adi. Tidak boleh goyang saat jam pelajaran, apalagi tidak penting. Berikutnya. Saya Muhammad Syarif Abdul Hamdullah. Pelajaran diperbolehkan itu dan boleh. Yang kedua, jika terlalu kelelahan atau terkena masalah di salah tidur atau istirahat. Main HP saat pelajaran. Tidak boleh keluar langsung kecuali meminta izin dari grup. Kalau yang lain diperhatikan jangan. Ya, siswa tidak boleh berbicara sendiri atau gaduh saat guru menjelaskan. Ayo, berikutnya. Banyak tugas. Bahkan tidak boleh tidur di kelas, makan di kelas pada saat jam pelajaran. Tidak boleh banyak tugas. Tidak boleh tidur saat pelajaran bahasa Indonesia. Oke. Ya. Berikutnya. Yuk. Berikutnya. Ayo berikutnya. Nah, silakan bacakan dulu. Belajar dengan santai. Belajar dengan santai. Oke. Ya, ya. Ya, belajar dengan santai. Berikutnya. Silakan namanya dulu disebutkan. Nama saya Siva. Selama pelajaran bahasa Indonesia berlangsung tidak boleh makan. Ya. Selama pelajaran berlangsung tidak boleh makan. Ya. Selalu mendengarkan setiap penjelasan dari guru. Ya. Berikutnya siapa berikutnya? Berikutnya. Nama saya Novita. Itu saat pelajaran. Tidur saat
Ya, oke. Sudah rame saat guru menjelaskan materi pelajaran. Yang pertama sudah? Ya, yang pertama itu kita ambil dari sekian yang sudah kalian tuliskan di sini. Yang pertama, tepat waktu. Ya, datang tepat waktu. Ketika di dalam kelas, saya ambil sebagian besar, jangan ngomong sendiri. Terus kemudian jangan makan di kelas. Tidak boleh keluar saat pelajaran dengan alasan apapun. Ya, dikatin tadi gitu ya. Terus berikutnya jangan banyak tugas. Atau dengan kata lain jangan banyak PR. Ya, gitu ya. Terus berikutnya guru sebelum memberikan tugas harus menjelaskan terlebih dahulu. Saat guru menjelaskan, semua siswa wajib mendengarkan. Tidak boleh tidur di dalam kelas. Satu lagi, boleh makan kalau sudah ya gitu. Oke, ini jadi kesempatan. Ya, silakan duduk. Miftah, saya dapat informasi dari ketua kelas. Katanya kamu ada masalah dengan temanmu. Masalah apa itu? Teman saya tidak mau bikin kelas, Pak. Terus apa yang kamu lakukan? Saya sudah menyuruhnya tapi dia tetap bandel. Gitu ya. Sampai kamu melakukan apa di kelas itu? Saya marah-marah sampai menggugat meja. Gitu ya. Oke. Mungkin kalau Bapak Guru berposisi seperti kamu, pasti juga akan seperti itu ya, karena memang sudah berulang kali kamu suruh dia tidak mau gitu ya, tetap bandel gitu ya. Tapi kalau seperti itu, kira-kira itu melanggar keyakinan kelas tidak? Iya. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Normalisasi cuma terhadap teman. Sopan santun, berarti itu kan menjadikan tidak baik gitu ya. Terus kalau seperti itu nanti terjadi lagi, kamu seperti apa? Saya akan diam saja dan lapor kepada ketua kelas, ada wali kelas dan guru BK. Oke, bagus. Berarti kejadian ini tidak akan terulang lagi ya, menjadi pelajaran untuk kita semua. Oke, terima kasih, itu saja. Silakan kembali ke kelas. Siapa? Permisi Pak, nanti Bapak panggil saya. Iya, silakan duduk. Nov, saya dapat informasi dari kelas. Katanya kamu sering meninggalkan pelajaran. Iya Pak. Kenapa? Karena ada sedikit masalah sama teman seganggu sama teman sekelas. Oh gitu. Masalah apa itu? Ya masalah pertemanan tidak pergaulan aja Pak. Oh iya. Ini saya dapat laporan kamu sampai 5 kali meninggalkan pelajaran. Kira-kira itu akan merugikan kamu tidak? Merugikan Pak. Nah, kalau merugikan, ini juga akan mengganggu keyakinan kelas kita. Paham nggak? Ini keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Keyakinan kedisiplinan Pak. Ya, kalau nanti kamu melanggar kedisiplinan ini, otomatis nanti kamu akan rugi sendiri. Kalau kamu rugi, otomatis nanti dalam pembelajaran juga tidak akan baik. Terus kira-kira apa yang kamu lakukan besok? Tidak akan mengulangi kesalahan yang itu lagi Kak. Oh, berarti tidak akan mengulangi lagi. Iya. Ya, berarti besok kamu akan menjadi lebih baik gitu ya. Oke, ya. Bagus, terima kasih Nov. Nanti saya akan koordinasikan dengan BP dan juga orang tua kamu bahwa besok kamu akan lebih baik daripada sekarang. Itu ya. Terima kasih. Saya minta untuk silakan kembali ke kelas lagi dan jangan meninggalkan lagi. Iya. Terima kasih ya Pak. Ya, silakan ikut. Aprilia, saya dapat informasi dari kelas dan juga dari BP. Katanya kamu sering terlambat. Iya Pak. Kenapa? Karena saya Tidur terlalu larut malam. Terus apa yang kamu lakukan? bermain game Pak. Bermain game. Kalau kamu seperti itu terus, kira-kira itu akan merugikan kamu tidak? Iya Pak. Ya, merugikan. Terus kalau merugikan kamu dan juga ini
melanggar keyakinan kelas tidak? Keyakinan apa? Norma kedisiplinan. Berarti itu nanti yang akan rugi juga diri kamu, ya. Kira-kira besok mau diulang lagi tidak? Terus apa yang akan kamu lakukan? Nanti kami tidak akan ulangi dan tidurnya tidak terlalu larut. Oke, bagus kalau sudah seperti itu. Nanti akan saya koordinasikan dengan orang tua dan juga dengan pihak BP. Itu silahkan, terima kasih, silahkan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Nur Zeda dari kelas 11 ATA. Saya tidak akan mengulangi lagi marah-marah dan menggebrak meja di dalam kelas. Setelah konsultasi kepada Bapak Guru, jika ada hal seperti itu lagi, saya harus lebih sabar dan melapor kepada ketua kelas, wali kelas, dan guru BK. Terima kasih, semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Sulistiani Putri dari kelas 11 ATA. Saya tidak akan mengulangi lagi telat masuk kelas, dan setelah saya konsultasi dengan Bapak Guru, saya akan tidur lebih awal agar tidak telat masuk kelas. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Novita Triburnianti dari kelas 11 TKJA. Saya menyesal karena sudah melakukan beberapa pelanggaran norma kedisiplinan yang ada di sekolah dan di kelas, dan saya mengaku tidak akan melakukannya kedua kalinya. Dan setelah saya berkonsultasi kepada Bapak Ibu Guru BP ataupun Bapak Ibu Guru Kesiswaan, saya mendapatkan ganjaran yang besar, dan setelah ini saya tidak akan mengulanginya lagi. Semoga tidak terulang kedua kalinya. Sekian, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita melanjutkan untuk materi pada kesempatan pagi hari ini, saya minta untuk ketua kelas menyiapkan dulu dan kemudian kita berdoa bersama-sama. Silahkan ketua kelasnya. Siap gerak. Pada lalu hormat gerak. Gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Hari ini ada yang sudah masuk? Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kalian semua. Memberikan satu materi yang sangat bermanfaat untuk kalian, apalagi kita di sekolah SMK. Materi ini apa? Kita tentang satu negosiasi. Saya harap nanti kalian bisa mengikuti dengan maksimal supaya selesai dari sekolah ini kalian menjadi seorang negosiator yang belum. Ya, jadi seperti itu. Tapi sebelum kita ke materi, alangkah baiknya saya supaya kalian lebih semangat lagi, saya ingin membuat satu persepsi permainan terhadap kalian, ya, supaya nanti kalian bisa lebih semangat lagi dalam melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi wajahnya tidak cemberut-cemberut gitu ya, wajahnya biar semangat, gitu ya. Oke, permainan yang pertama saya minta tepuk di bahu kanan teman kalian. Kemudian ditepuk dulu kanan, kalian tepuk-tepuk, kemudian jawab halo halo, yang menjawab hai hai, gitu ya. Oke, yuk kita mulai. Tepuk bahu temanmu, ya, yang kanan, mulai. Halo halo, hai hai. Belum semangat, ulangi lagi, tepuk bahu kanan temanmu. Halo halo, hai hai. Oke, tepuk tangan. Semangat sekali. Sekarang untuk supaya kalian semua nanti lebih fresh dan kalian semua lebih semangat dalam pembelajaran, saya minta tangannya dilenggangkan ke atas semuanya. Yuk, tangannya dilenggangkan ke atas semuanya. Sampai full mentok, sampai ke atas. Kemudian teriakkan yes sambil dilepas. Saya hitung dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Yes. Oke, terima kasih. Tepuk tangan
Oke, mau beli apa? Sayur di pasar. Selain itu? Membeli baju. Nah, itu kan semua sebuah negosiasi. Sekarang ada yang lebih menarik lagi, bisa negosiasi tapi lewat online, ya nggak? Ada TikTok Shop, pernah mengikuti? Ya, ada yang lain lagi, kita bisa memberikan satu penawaran di sana. Jadi tidak harus tatap muka langsung gitu ya. Tapi asal jangan tatap-tatapan tuh ya. Nah, ini nanti akan kita bahas seperti apa cara kita membahas tentang sebuah negosiasi. Ya, sebelum nanti sampai di pembahasan negosiasi, ada sedikit TikTok yang perlu bisa kalian lihat dulu. Ya, di sini nanti ada TikTok. Ya, saya akan berikan satu TikTok. Nah, nanti kalian coba lihat TikToknya itu berisi tentang apa. Gitu ya. Ya, di sini ada contohnya TikTok. Nah, ini ada seorang penjual. Ya, dan di sini ada seorang pembeli. Nah, di sini dia sedang menawarkan mobil. Ya, walaupun dengan menggunakan satu karikatur seperti ini. Tapi ini nanti ada ceritanya. Begitu ya. Oke. Boy, ada apa mainnya? Pas olahraga kon foto. Ini manor. Ori barang Ini ada satu hal yang menarik. Jadi ada satu ide di sana. Itu bagaimana kalau saya negosiasinya itu di bidang jasa, Pak? Ya, artinya kita hanya sebagai seorang jasa. Jasa untuk menjualkan produk. Gitu ya. Bisa nggak? Boleh. Karena itu ada kesempatan dari dua belah pihak. Nah, ini juga berkembang akhirnya, ya. Jadi tidak hanya monoton pada itu saja, jual beli saja, dia berkembang. Nah, ini yang harus kita pelajari terus, ya. Ternyata negosiasi itu ada di banyak hal. Misalkan mau pemilihan ketua dan sebagainya, ketua kelas, ketua partai dan sebagainya, ada negosiasi nggak? Ada pasti. Oke, lanjut ya. Sini jual beli HP, di sini ada jasa. Ya. Mau membuat apa proyeknya di sini? Oh iya, berarti jasa. Jadi habis dari penjual dijual lagi. Oke, silakan dibuat YouTube-nya. Boleh YouTube, boleh boleh apa. Dari hasil itu nanti kita tunggu ya. Oke. Kalian semua sudah mendapatkan kesepakatan dari kelompok ini. Silakan kalian membuat proyek itu. Ya, silakan membuat proyek itu, kemudian nanti hasil dari proyek itu bisa dipresentasikan. Saya kasih waktu ada waktu 15 menit. Langsung nanti silakan yang mau keluar bisa mencari tempat masing-masing. Silakan kelompok atau bisa diselesaikan sini. Ini artinya ada yang di luar, bisa juga ada yang di itu ya. Oke. Ya, silakan. Selamat pagi Kak, mau membeli HP apa? Membeli HP Vivo Y21. Saya bandrol harganya 3.500.000. Bagaimana? Bolehkah kalau saya tawar 3 juta? Kalau 3 juta mungkin kemurahan Kak. Bagaimana kalau 3.200.000? 3.200.000, 3.150.000 boleh? Boleh. Ya, saya ambil satu. Silahkan Kak. Ya, Duitnya mana? ini uangnya ya Kak. Terima kasih. Iya, sama. Datang lagi ya Kak. Iya, terima kasih. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Kak. Saya mau beli HP. HP mana? Saya mempunyai ini Oppo A17, yang ini Infinix 7, yang ini Redmi Note 7. Saya mau beli ini Oppo A17. Itu harganya 2.700.000. Kalau 2.500.000 boleh nggak? Kalau 2.500.000 mungkin kemurahan. Bagaimana kalau 2.600.000? Udah boleh dah.
Ini ya Pak. Ya terima kasih. Pak. Makasih. Datang lagi ya. Ya. Selamat siang Kak. Membeli HP apa? Ini tipe apa ya, Pak? Ini tipe Infinix 7 dan ada Redmi Note 7. Redmi Note 7 2.500.000. Ya. 2.300.000. Bisa saja kan? Murah, pas. Makasih ya. Iya. Ya, selamat datang Kak. Ya, saya tinggal satu ini namanya Infinix 7. Harganya 2.800.000. Nggak bisa dinego. Belum dingin buat nanti aja. 2 juta. Jadi 2 juta sangat kemurahan. Gimana kalau 2.500.000? 2.500.000 boleh, silahkan. Terima kasih. sekarang langsung Mas. Yang bagus menghadap ke sini sekarang di perkelompoknya. Ya, mau perhatikan? Ya, oke. Berarti tadi kalian sudah membuat satu proyek masing-masing ya. Ada yang jualan HP, ada yang jualan sapu, ada yang jasa dan sebagainya. Nah ini harapan kita nanti kalian bisa membuat satu proyek itu. Dilanjutkan setelah ini ya. Oke, saya minta satu kelompok saja untuk maju ke depan mempresentasikan. Ya, silakan kalian ceritakan apa yang telah kalian lakukan dan kerepotan apa yang telah kalian temukan saat melakukan proses nego. Kami akan mempresentasikan hasil dari bagaimana negosiasi HP. Silakan dijelaskan ada masalah apa saja saat jual beli atau bagaimana. Susahnya dalam negosiasi seperti HP mungkin dalam tidak kesesuaian harga. Sudah dimasukkan ke dalam TikTok? Ya. Ya. Silakan nanti untuk link TikToknya bisa disampaikan ke teman-teman semua. Oke. Ada lagi yang ingin disampaikan? Sudah. Ya, silakan. Ya, ya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan atas pada kelompok. Ya. Oke, perhatikan ini dari kelompok 1 ya. Yang tadi sudah membuat proyek juga, silakan disampaikan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil proyek kami. Saya Minda dari Jadi jasa negosiasi itu nggak cuma
biaya pendaftaran. Ada lagi jasa servis laptop misalnya. Nah, servis laptop itu menawarkan promo akhir tahun 50%, diskon 50%. Kemudian ada yang semisal harganya 250.000, dan mungkin ada pembeli yang menawar harga menjadi 200.000. Itu jika ada kesepakatan dua belah pihak sama-sama sepakat, Ya, silakan ditutup. Terima kasih presentasi dari proyek kami dari kelompok 1. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.